Kontroversi seputar vaksinasi berbayar bagi perorangan masih bergulir. Tapi menurut Menteri BUMN Erick Thohir lewat akun Instagramnya, program ini adalah untuk membantu percepatan program vaksinasi. Kita punya jaringan apotek kimia farma itu 1.300. Dan di dalam apotek itu kemarin saya kan sudah lihat kan, ada klinik-kliniknya. Ada dokternya, ada nakesnya. Apa salahnya kalau kita ingin mengurangi beban nakes yang ada di rumah-rumah sakit? Apa salahnya? Kita ingin bantu. Vaksinasi gotong royong awalnya diprakarsai Kadin dan dibayarkan oleh perusahaan untuk para karyawannya. Namun kini rencananya diperluas menjadi vaksinasi gotong royong individu. Menurut Erick Thohir, vaksin gotong royong dan vaksin gratis dari pemerintah berasal dari dua jalur yang berbeda. Meski BUMN membantu kedua program itu. Sementara Menteri PPN Kepala Bappenas yang ditemui VOA saat lawatan di Washington DC mengatakan program vaksinasi berbayar adalah program alternatif. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh vaksin lebih cepat, ya, lebih cepat, dan tentu ini ada konsekuensinya untuk bayar, dan juga pemerintah mengadakannya itu dengan memberikan kesempatan kepada swasta dan termasuk kepada BUMN. Nah, dalam hal ini pemerintah sama sekali tidak ikut terlibat di dalam pengadaan vaksinnya itu. Dan vaksin tersebut sesungguhnya vaksin yang diperoleh secara komersil oleh mereka, dan karena itu mereka menjualnya juga dengan secara komersil. Menurut pakar penyakit menular Johns Hopkins University, meski masing-masing negara memberlakukan strategi vaksinasi sendiri, prinsip penanganan pandemi adalah sama, yaitu mendahulukan yang rentan. The best way to control the pandemic for sure in a country is to try to immunize as many people as fast as possible by providing vaccines freely and access so people can get immunized. Early on, certainly here in the United States, there was scarcity, so we tiered immunizations to people that had the highest risk for severe illness, and then as the supply became more plentiful, then really everyone was immunized. Di tengah lonjakan kasus COVID dan mengganasnya varian Delta di tanah air dan masih tingginya jumlah orang yang kesulitan mengakses program vaksinasi resmi, ahli medis menilai penerapan kebijakan siapa yang bisa membayar akan mendapat vaksinasi lebih cepat. Justru akan kontraproduktif dan tidak menyelesaikan isu terkait seperti rumah sakit yang penuh dan harus menolak pasien serta upaya menekan angka kematian. Sementara itu, Michael Ryan, Direktur Eksekutif WHO kepada VOA menambahkan bahwa pihaknya mengerti kesulitan Indonesia menghadapi lonjakan kasus varian Delta. We should be much further ahead with vaccination there. Indonesia should have had much more access to vaccines through initiatives like COVAX. So again, I think it makes the point that free vaccination, a point of access, in mass vaccination campaigns to vaccinate the most vulnerable, to vaccinate frontline health workers was the plan. Unfortunately, that is not how this is working out. And again, we're seeing hundreds, thousands of people being infected, and more importantly, people being hospitalized and died who could and should have been protected thus far in this pandemic. Selain bantuan vaksin Moderna dari Amerika Serikat sebanyak 3 juta dosis pekan sebelumnya, Indonesia telah menerima tambahan vaksin Moderna sebanyak 1,5 juta dosis dari Amerika. Bantuan baru ini disertai tambahan pelatihan, 1.000 ventilator dan bantuan lain yang bernilai total $14,5 juta atau lebih dari 200 miliar rupiah. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.